Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Qari'ah. Perhatikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan membahas hukum-hukum tajwid pada surat dalam Al-Quran. Hari ini yang akan kita bahas adalah hukum tajwid pada surat Al-Qari'ah. Untuk lebih detail, link video dari masing-masing hukum tajwid sudah kita sertakan di kolom deskripsi video ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Di sini ada lamnya sukun atau lam mutlak. Jangan mantul bacanya ya. Jangan. Jadi hati-hati, lidahnya jangan keluar. Tempelin sisi-sisi lidah kiri, depan dan kanan ke langit-langit ya. Di sini ada mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ri'ah. Ro-nya ini hukumnya tarkik ya, karena ro-nya berbaris kasroh, jadi otomatis tarkik. Tarkik itu artinya tipis. Jadi ro ini cara bacanya dengan mulut yang sedikit mundur dan tampak sedikit meringis. Ri ya. Nah ini tak marbutoh, kalau berhenti dia jadi ha besar ya, bukan al-qari'at tapi al-qari'ah, jadi ha gede ya, sukun. Mal-qari'ah. Di sini ada alif lam qamariyah. Sebab ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf. Cara bacanya lamnya dibaca jelas. Qa ada mad tabi'i karena ada alif didahului oleh fathah. Dibaca panjang 2 harokat. Qari. Ri-nya sama, ini ri tarkik ya atau tipis. Cara bacanya adalah ditipiskan atau dengan mulut yang agak mundur dan tampak sedikit meringis. Ini sama, tak marbutohnya kalau berhenti jadi ha ya, jadi ha gede, ha sukun. Mal-qari'ah gitu. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wama ada mad jaizmu fasil, sebab ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat. Madnya adalah alif, sebelumnya ada fathah, itu madnya. Bertemu hamzah, ini hamzahnya a. Dalam beda kalimat, karena ma satu kalimat adro, jadi si hamzah ini udah masuk ke kalimat berikutnya, adro. Cara bacanya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5. Wama ad. Ketemu sama hukum qalqalah sugro, sebab ada dal yang sukun dari asalnya, dal sukunnya sukun asli. Cara bacanya dipantulkan, pantulannya kecil, ngalir ya, karena kita langsung baca ke huruf berikutnya. Wa ma adra. Ro ini adalah ro tabkhim. Karena ro-nya berbaris fathah ya, ini fathah berdiri. Cara bacanya ro dibaca tebal, jadi seolah-olah bunyi huruf itu memenuhi rongga mulut kita. Ro ya. Dan di ro-nya juga dia punya hukum mad tabi'i juga atau mad asli. Karena ro-nya berbaris fathah berdiri ya, fathah berdiri itu mewakili fathah dan alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Adra kamal. Ketemu sama alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu qaf. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Jangan mal, jangan mantul, tapi mal.
Malqa, qa mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di huruf qaf. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Malqari, ri-nya ro-nya ya, ro tarkik lagi ya atau ro tipis karena ro-nya berbaris kasroh jadi otomatis ya itu mah. Cara bacanya ditipiskan, tipis tuh dengan mulut yang agak mundur dan sedikit meringis. Malqari'ah. Tak marbutoh kalau berhenti jadi ha ya, ha sukun. Di sini ada waqaf, ya ada waqaf dan akhir ayat ya, waqaf dan akhir ayat. Oke, selanjutnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yau di sini ada harf lin atau huruf lin karena ada waw sukun didahului oleh fathah dia. Jadi cara bacanya dilunakan atau dilembutkan. Yau. Yauma yaku, ku mantobi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Dibacanya panjang 2 harokat. Yakununna. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya alif lamnya nggak dibaca. Jadi dari nu langsung baca ke huruf bertasydidnya ya. Yakununna. Di nunnya juga ada hukum gunnah karena ada nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan, dengungannya ditahan 2, 3 atau 4. Yakunun gitu. Yakununna. Nah, ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di nun. Dibacanya panjang 2 harokat. Yakununna sukal fa. Kal ada alif lam koma riyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf koma riyah yaitu fa. Alifnya mana nih? Alifnya nempel di kaf ya. Cara bacanya si lamnya dibaca dibaca jelas ya. Kal fara, ro-nya punya hukum tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Cara bacanya adalah ditebalkan. Tebal itu artinya bunyi huruf seolah-olah bunyi tersebut memenuhi semua rongga mulut ya. Fara, ro mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kal farashil. Ada alif lam qamariyah lagi karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Kal farashil mab ada qalqalah sugro atau qalqalah kecil karena ada ba yang sukunnya sudah dari asalnya ya. Cara bacanya dipantulkan tapi pantulannya kecil karena kita langsung baca ke huruf berikutnya ya. Kal farashil mabthus. Mad aridli sukun karena ada mad bertemu huruf yang disukunkan karena berhenti ya. Madnya apa? Madnya itu waw sukun sebelumnya dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya sa. Jadi dibacanya panjang, boleh 4, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa taku mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya ada dhammah di kaf ya. Panjangnya 2 harokat. Wa takunul ada alif lam qamariyah karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu jim. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Wa takunul jiba. Ba ada mad tabi'i lagi karena ada alif sebelumnya ada fathah ya. Wa takunul jiba dibacanya ba-nya 2 harokat. Ba. Lukal kal di sini ada alif lam qamariyah lagi karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ain ya. Alifnya mana? Alifnya nempel ke kaf.
Cara bacanya, alif lamnya dibaca jelas, nggak boleh mantul, nggak boleh kal'ih, jangan ya. Kal'ih, nil, haknya ini dari tenggorokan ya, jangan didorong dari dada. Jadi biasa aja kal'ih, ya gede. Kal'ih nil ma. Ketemu lagi sama alif lam qamariyah, karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Kal'ihnil mawfuh. Di sini ada ikhfa ausat ya. Sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya nunnya dibaca samar sambil berdengung pas menuju huruf fa. Jadi bibir kita sudah siap-siap ketika mengucapkan huruf nun, udah siap-siap ke fa. Fush mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun, sebelumnya domah, huruf yang disukunkannya adalah shin. Cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kal'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fa'amma. Di sini ada gunnah sebab ada mim bertasydid, dibacanya didengungkan dan dengungannya ditahan 2, 3 atau 4 ketukan. Fa'amma, ada mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah, dibacanya panjang 2 harokat. Fa'amma man ada ikhfa ausat lagi ya, sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan fa. Cara bacanya adalah nunnya dibaca samar-samar sambil berdengung. Jadi nun samar itu artinya dibaca di antara izhar dan idgham. Jadi tidak terlalu izhar, tidak terlalu jelas n, tidak terlalu idgham, nggak juga dimasukkan ya. Jadi mau sambil didengungkan. Saqulat. Taknya ini punya sifat hamas, jadi ada udara keluar. Jadi huruf hamas ketika sukun lebih kelihatan ya, ada udaranya. Saqulat, ada udara ngalir. Saqulat mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah di huruf wawu ya, panjang 2 harokat cara bacanya. Zi juga mad tabi'i karena ada iya sukun, sebelumnya ada kasrah di huruf zi. Jadi ini juga dipanjangkan 2 harokat ya. Mawazinuh. Ha ya, kalau berhenti tetap ha ya, tapi haknya jadi hak sukun. Mawazinuh. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi mad tabi'i karena ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah, dibacanya panjang 2 harokat. Fi mad tabi'i lagi karena ada iya sukun, sebelumnya ada kasrah, dibacanya panjang 2 harokat juga ya, sama nih. Fi harus sama ya. Fi 'ishatir ini ada idgham bila gunnah karena ada tanwin kasrah bertemu dengan ro. Cara bacanya tanwinnya langsung masuk ke ro. Jadi bukan aisyatin tapi aisyatir, ro langsung masuk. Ditekan aja, nggak usah ditahan karena idgham bigonah itu dimasukkan tanpa berdengung. Aisyatir, ro gitu langsung ya. Ro-nya punya hukum tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Artinya dibacanya tebal, seolah-olah bunyi huruf ro ini memenuhi semua rongga mulut. Ro ya. Ro, dan juga ini ada hukum mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah di huruf ro ya, dibacanya panjang 2 harokat. Radiyah. Tak marbutoh ketika berhenti jadi hak ya. Radiyah jadi hak sukun.
Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma, ini ada gunnah karena ada mim bertasydid. Cara bacanya didengungkan dan dengungannya ditahan 2, 3 atau 4. Wa amma, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah, dibacanya panjang 2 harokat. Wa amma man kha. Man kha, di sini ada izhar karena ada nun sukun bertemu dengan huruf izhar halqi atau izhar yang hurufnya dari tenggorokan ya, kha. Dibacanya jelas. Apanya yang dibaca jelas? Nunnya. Man, jangan man, atau jangan ditahan man, jangan ya, man. Man khaffa, khaffa, fa-nya agak ditekan karena ada tasydid ya. Khaffat, khaffat, ta-nya ada sifat hamsnya, jadi ada aliran udara ya. Khaffat, khaffat, ngalir. Mawa, wa, matobi'i karena ada alif sebelumnya ada huruf berbaris fathah, dibacanya panjang 2 harokat. Mawa, mawazi, zi, matobi'i lagi karena ada ya sukun sebelumnya ada kasroh di zai ya. Ini juga dibaca panjang 2 harokat. Mawazinuh. Nah, nuh pendek. Haknya ketika berhenti jadi hak sukun ya. Mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummu, ini ada gunnah karena ada mim bertasydid. Cara bacanya adalah didengungkan dan dengungannya ditahan 2, 3 atau 4. Fa ummuhu, hu ada mad silah kok sirah karena ada hak domir diapit oleh 2 huruf hidup ya nih. Dan huruf setelahnya bukan hamzah. Mana huruf hidupnya? Mim dan ha. Mimnya barisnya domah, haknya barisnya fathah. Dan huruf setelah hak domirnya nih ha ya, bukan hamzah. Cara bacanya hak domirnya dibaca 2 ya. Atau kalau misalkan di Quran yang cetakan Indonesia gampang aja, tinggal lihat di sini domahnya biasanya terbalik di si hak domirnya ya. Fa ummuhu ha. Ha matobi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di ha. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Hawiyah. Tak marbutoh kalau berhenti jadi ha besar ya, ha sukun. Hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Wa ma ada mad jaizmu fasil karena ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat. Mana madnya? Ini nih alif sebelumnya fathah, itu mad tabi'inya ya. Bertemu hamzah, hamzahnya mana? Nah ini a ya. Beda kalimat karena ma satu kalimat, adra a-nya udah masuk ke kalimat selanjutnya. Maka cara bacanya panjang boleh 4 boleh 5. Wa ma ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sudah dari sananya, sudah dari asalnya. Cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil aja karena kita langsung baca ke huruf berikutnya. Jadi ini ngalir aja ya pantulannya. Wa ma adra. Ro ini punya hukum tafkhim karena ro-nya barisnya fathah. Ya, cara bacanya ditebalkan. Tebal ini adalah bunyi huruf seolah-olah bunyi tersebut memenuhi rongga mulut. Ro ya. Dan juga di atas ro-nya ini ada mad ya. Ini mad asli atau mad tabi'i karena huruf ro-nya di atasnya ada fathah berdiri. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ro adraka ma mad tabi'i lagi karena ada alif sebelumnya ada fathah. Dibacanya panjang 2 harokat. Mahiyah. Ya, ini ha kalau berhenti tetap ha ya, ha gede ya. Ha yang bukan didorong dari dada melainkan dari tenggorokan. Mahiyah. Mahiyah ya. Narun hamiyah. Nah, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah, dibacanya panjang 2 harokat ya.
Runha ini ada izhar karena ada tanwin domah bertemu dengan huruf izhar halqi ya, izhar yang hurufnya dari tenggorokan yaitu ha. Cara bacanya si runnya ini tanwin domahnya dibaca jelas, narun. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di huruf ha ya, bacanya panjang 2 harokat. Hamiyah, tak marbutoh ketika berhenti jadi ha sukun, ha besar ya, narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.